sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, dan cara berpikir Ernest sinkronik. Sejarah sebagai peristiwa itu apa? Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian masa lampau dan tidak dapat kembali terjadi. Terus syarat sejarah sebagai peristiwa dan artinya apa? Syarat sejarah sebagai peristiwa itu ada 3. Yang pertama, objektif, unik, dan penting. Objektif artinya sebuah peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Unik artinya tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa tersebut yang terjadi pada waktu itu. Penting artinya setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terus kalau sejarah sebagai ilmu itu apa? Menurut KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Syaratnya sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Ciri-cirinya Yaitu empiris, memiliki teori, memiliki objek, dan mempunyai generalisasi. Dul, apa itu sejarah sebagai seni? Sejarah sebagai seni, cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Sejarawan memerlukan intuisi dan imajinasi dalam menulis sejarah. Akan tetapi dalam menuliskan sebuah karya sejarah, sejarawan tidak boleh melebihi batasan yang tidak menggambarkan realita sejarah itu sendiri. Sejarah sebagai seni akan menimbulkan ketertarikan bagi pembaca untuk mencintai sejarah. Terkadang penulisan sejarah sebagai seni terlihat kurang ilmiah. Oleh karenanya diperlukan batasan-batasan bagi agar peristiwa yang itu tetap ilmiah. Dan apa itu sejarah sebagai kisah? Sejarah sebagai kisah adalah hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Misalnya cerita Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nis, bagaimana cara berpikir secara diakronik? Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dia yang berarti melalui dan kronik yang artinya waktu. Diakronik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau terjadi secara tiba-tiba. Konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang terjadi yang memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang. Model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Konsep diakronik memiliki keterkaitan dengan konsep kronologi. Kronologi merupakan urutan peristiwa yang telah terjadi. Arti sejarah mengajarkan tentang konsep kronologi adalah berpikir secara runtun, teratur, dan berkesinambungan. Ciri-cirinya? 1. Mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa. 2. Menitikberatkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarah. 3. Bersifat historis atau komparatif. 3. Bersifat vertikal. 4. Terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. 6. Memiliki cakupan kajian lebih luas. Bagaimana cara berpikir sinkronik? Dalam buku penjelasan sejarah, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa konsep sinkronik menggambarkan
mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Menurut Sartono Kertodirjo, ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Bagaimana? Sebutkan aspek-aspeknya. 1. Konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan di antara unit yang ada. 2. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian per bagian. 3. Kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dalam kondisi statis. Yang 5. Digunakan oleh ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi.